Halo, ini adalah video untuk mata kuliah ilmu perundang-undangan. Hari ini saya akan membahas mengenai asas-asas pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Saya akan mulai dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pembentukan undang-undang, itu mempunyai tujuan asasi, punya tujuan awal. Nah, kalau kita lihat konteks sejarah, selalu tujuan awal dari pembentukan undang-undang itu adalah untuk melindungi atau memproteksi hak-hak dari warga negara. Itu karena nature-nya memang undang-undang sebagai produk yang dikeluarkan oleh parlemen atau House of Representative atau lembaga yang memang fungsinya mewakili rakyat. Jika kita lihat sejarah awal-awal tindakan dari uh, awal parlemen Inggris misalkan, belum parlemen modern seperti yang sekarang, baru ya parlemen disebutnya dalam literatur itu early parliament, itu bentuknya masih host-host yang isinya bangsawan dan semacamnya. uh, Produk-produk pertama yang dikeluarkan oleh early parliament itu yang paling fenomenal tentu Magna Carta, yang itu tujuan utamanya adalah melindungi hak rakyat, melindungi hak warga negara, supaya misalkan salah satu pengaturannya uh, terhindar dari pungutan pajak yang sewenang-wenang dari kerajaan Inggris. Nah, itu tujuan asasi dari pembentukan undang-undang, melindungi hak warga negara. Kenapa undang-undang dapat melindungi hak warga negara? Karena undang-undang mengatur bagaimana cara pemerintahan bekerja. Undang-undang mengatur bagaimana cara kekuasaan menjalankan kekuasaannya. Jadi kekuasaan bisa dibatasi supaya tidak sewenang-wenang dan hak warga negara terlindungi dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Namun selalu pembentukan peraturan itu tidak melibatkan penguasa itu sendiri. Baik itu di sejarah negara parlementer atau presidensial seperti Indonesia, pembentukan undang-undang mesti melibatkan pihak yang berkuasa itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, jika penguasa atau pemerintahnya memang mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang, secara tidak langsung bisa jadi melalui pengaruh-pengaruh dari partai politik yang dikuasai oleh pemerintah. Nah, karena eksekutif itu selalu sebagai pemerintah selalu berperan juga dalam pembentukan undang-undang, maka terjadi apa yang disebut sebagai government lawmaking itself. Jadi pemerintah yang fungsinya menjalankan undang-undang, dia juga membuat undang-undang untuk dirinya sendiri. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak menutup kemungkinan justru undang-undang itu bukan sebagai uh, instrumen untuk melindungi hak warga negara, melainkan justru dijadikan alat untuk mewujudkan tujuan politik si pemerintah semata. Ini hal yang bisa saja terjadi. Nah, oleh karena itu, cara membentuk peraturan perundang-undangan, cara membentuk undang-undang itu perlu diatur. Nah, itulah fungsinya dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan bisa saya sebut sebagai the law for the lawmaker in making law. Saya ulangi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah the law for the lawmaker in making law. Jadi dia adalah law, dia adalah hukum bagi lawmaker, bagi pembuat hukum, dalam mereka membuat undang-undang, dalam mereka membuat making law. Jadi asas-asas ini mengatur bagaimana pemerintah, asas-asas ini menjadi hukum bagaimana pemerintah membuat hukum, dalam hal ini undang-undang. Itu caranya itu bagaimana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi memiliki fungsi agar penguasa tidak menjadikan hukum sebagai alat semata untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Nah, saya masuk kepada
jenis dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya bicara asas pembentukan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Nanti saya akan berbicara satu lagi, asas penerapan peraturan perundang-undangan. Nah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri ada dua. Yang pertama, apa yang disebut sebagai asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah asas material pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah asas-asas yang terkait dengan proses atau cara pembentukan peraturan. Jadi dia bergelut dengan pertanyaan bagaimana peraturan yang dibuat itu supaya baik, apa saja asas-asasnya. Nah, sementara asas material pembentukan peraturan perundang-undangan, dia juga ada pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi dia berbicara seputar isi atau materi muatan apa dari satu peraturan perundang-undangan sehingga peraturan itu baik. Jadi ketika proses pembentukan peraturan perundang-undangan, asas apa saja sih yang harus dipatuhi oleh lawmaker sehingga isi dari peraturan itu jadi peraturan yang baik. Nah, itu asas material pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika asas formil berbicara seputar bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat, asas material itu berbicara mengenai apa isi dari peraturan perundang-undangan itu. Nah, saya akan jelaskan secara rinci, terutama asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan ada banyak, tapi saya hanya akan jelaskan yang penting-penting saja. Di antaranya adalah asas tujuan yang jelas, asas organ yang tepat, asas urgensi, asas konsensus, asas kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan. Ada 6 asas formal pembentukan peraturan yang akan saya jelaskan pada video ini. Saya akan mulai dari asas tujuan yang jelas. Asas tujuan yang jelas ini ada juga ahli yang mempersamakan dengan asas pemberian alasan. Itu seperti Van der Vlies misalkan. Ada juga yang menyebut di tradisi common law itu ini prinsip reasonableness. Nah, pada pokoknya asas tujuan yang jelas itu berbicara mengenai suatu peraturan baru boleh dibentuk kalau dia punya tujuan yang jelas. Nah, bagaimana suatu peraturan legitimate atau sah memang mempunyai peraturan yang jelas, itu harus diurai. Cara mengurainya adalah begini, setiap peraturan perundang-undangan pasti punya tujuan untuk mengubah kondisi-kondisi tertentu, menyelesaikan masalah tertentu, menyelesaikan persoalan tertentu. Nah, pembentuk peraturan perundang-undangan harus menjustifikasi bahwa peraturan yang dia bentuk punya tujuan yang jelas itu. Dia harus menguraikan pertama, keadaan nyata apa yang ingin dia ubah dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Artinya keadaan nyata ini sesuatu yang ingin dia ubah, bisa berupa masalah, bisa berupa perilaku yang mungkin belum masalah tapi ingin diubah supaya lebih baik. Nah, jadi pertama dia harus membuktikan ada keadaan nyata yang ingin dia selesaikan. Lalu kedua dia membuktikan bagaimana cara peraturan perundang-undangan menyelesaikan keadaan nyata itu. Jadi ini bicara metodenya. Metode dia mengubah keadaan yang nyata. Lalu pembentuk peraturan juga harus membuktikan yang terakhir. Perubahan apa yang dikehendaki dari keadaan nyata yang semula ingin dia ubah dengan peraturan perundang-undangan itu. Jadi dia harus mengurai 3 hal itu. Kondisi sekarang, bagaimana cara mengubah kondisi itu, apakah memang dengan membentuk peraturan, jika dengan membentuk peraturannya yang bagaimana, lalu perubahan apa yang akan dihasilkan dari peraturan itu. Nah, itu bagaimana pembentuk peraturan menjustifikasi asas tujuan yang jelas dari peraturan perundang-undangan. Tujuan dari satu peraturan perundang-undangan itu bisa 2. Ada yang bersifat sangat umum, itu biasanya kita bisa lihat kalau dalam peraturan perundang-undangan itu dari
konsideran atau penjelasan umum. Dia isinya tujuan-tujuan yang sifatnya umum. Misalkan tujuannya dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan sebagainya. Itu tujuannya sangat general. Nah, tapi ada juga pembentuk peraturan harus menguraikan sampai tujuan-tujuan yang instrumental. Tujuan instrumental ini tidak nampak secara tertulis, namun kita bisa identifikasi dari pasal-pasal yang dibentuk, dari batang tubuh yang dibentuk oleh satu pembentuk peraturan. Dari pasal-pasalnya, dari aturan yang dia buat, apa sih yang dia cari, yang dia tuju. Nah, karena bisa jadi apa yang dicantumkan di tujuan umum itu tidak konsisten dengan tujuan-tujuan yang justru instrumental. Bisa jadi apa yang disebut van der Waals, tujuan resmi satu peraturan seringkali bukan tujuan sebenarnya yang diinginkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Kadang-kadang tujuan resmi itu hanya simbolik atau pemanis bibir saja. Jadi bisa jadi konsiderannya indah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Tapi ternyata dilihat dari pasal-pasalnya, kita bisa baca bahwa pasal ini tidak bisa mewujudkan tujuan yang ada di konsideran. Misalkan kita bicara contoh RUU Cipta Kerja, atau orang banyak menyebut Omnibus Law Cipta Kerja. Konsiderannya bisa jadi di konsiderannya manis gitu, menambah dalam rangka menambah lapangan kerja, mengurangi pengangguran. Maka kalau kita lihat pasal-pasalnya justru isinya lebih banyak mempermudah investasi asing dibandingkan yang belum tentu menambah jumlah lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Sudah banyak statistik yang berbicara bahwa investasi itu tidak selalu seiring dengan penyerapan tenaga kerja. Kalau kita lihat misalkan pasal-pasal atau batang tubuh di RUU Cipta Kerja, justru kita lihat pasalnya kebanyakan mengenai kemudahan perizinan. Ada juga pasal yang misalkan justru menghapuskan kewajiban perusahaan untuk membayar kompensasi kalau mempekerjakan tenaga kerja asing. Jadi dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap satu orang asing dipekerjakan, perusahaan harus membayar kompensasi ke pemerintah daerah. Nah, itu dihapus. Lalu ada juga pasal misalkan yang menghapuskan kewajiban bagi investor atau perusahaan asing untuk melakukan transfer teknologi ke perusahaan lokal. Nah, kira-kira kalau pasalnya demikian, ini konsisten nggak dengan tujuan menciptakan lapangan kerja? Jangan-jangan kalau misalkan tenaga kerja asingnya dipermudah perizinannya, tidak perlu kompensasi, justru bukannya menyerap pengangguran lokal, investasi ada, lapangan kerja baru ada, tapi pengangguran lokal juga tidak terserap. Banyak sekali case di daerah seperti Karawang, misalkan pabrik banyak, investor banyak, tapi pengangguran di Karawang juga tinggi. Nah, itu contoh bagaimana satu tujuan umum dari peraturan itu bisa jadi hanya pemanis. Kita harus analisis sampai ke pasal-pasalnya. Dari pasal-pasalnya, apakah memang benar si tujuan di konsideran yang umum itu mungkin tercapai. Bisa jadi itu tidak konsisten. Nah, berikutnya saya masuk ke asas yang kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas kedua pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas organ yang tepat. Atau saya bisa sandingkan juga asas organ yang tepat ini dengan kalau di Undang-Undang 12 2011 itu ada asas kesesuaian bentuk dengan materi muatan. Kalau organ yang tepat itu bicara lembaga mana yang berwenang. Kalau kesesuaian bentuk dengan materi muatan ini agak mirip. Jadi bentuk peraturan apa? PP, Perda, Undang-Undang itu bentuk peraturan yang tepat untuk mengatur materi muatan tertentu, untuk mengatur bidang tertentu. Ini kewenangan siapa? Mirip sebenarnya dengan asas organ yang tepat, meskipun tidak identik. Nah, prinsipnya, setiap bentuk peraturan memiliki materi muatan sendiri. Undang-undang punya materi muatan, PP punya materi muatan sendiri, Perpres punya materi muatan sendiri, Perda provinsi dan Perda kabupaten kota saja punya materi muatan sendiri.
Nah, asas organ yang tepat ini bicara bagaimana lawmaker itu dapat mengalokasikan kewenangan mengatur secara proper, secara memadai dengan organ yang ada di bawahnya. Pembentuk undang-undang tidak mesti mengatur segala hal dari A sampai Z di undang-undang. Dia bisa saja mendelegasikan hal-hal tertentu untuk diatur oleh organ pemerintah misalkan, atau bahkan organ di bawah di dalam pemerintahan itu yang di bawah presiden misalkan. Nah, ini berbicara delegasi, tapi delegasi itu harus tepat. Tidak boleh misalkan pemerintah pembentuk undang-undang memberikan delegasi blanko. Delegasi blanko itu delegasi di mana lawmaker memberikan kewenangan apa saja kepada yang diberikan delegasi untuk mengatur apapun. Jadi misalkan ada undang-undang mengatur mengenai katakan sebagai contoh izin membuat jembatan. Nah, izin membuat jembatan ini karena pembentuk undang-undang gak ingin terlalu detail, dia bilang izin bangun jembatan ini siapa yang berwenang, lalu apa aja syaratnya, bagaimana caranya, apapun diserahkan kepada presiden atau menteri untuk mengatur lebih lanjut. Nah, itu nggak boleh. Dalam setiap pendelegasian itu harus ada batasan, harus ada jelas apa yang batasan-batasan yang didelegasikan. Jangan ngasih blanko kosong begitu aja. Yang didelegasikan bisa aja ngatur jadi berbeda sekali dengan yang dimaksud pembentuk undang-undang. Gitu. Maksudnya misalkan membangun jembatan itu boleh kalau dia terkait infrastruktur yang penting, tapi misalkan yang didelegasikan malah mengatur karena tidak ada syarat atau batasan di delegasinya, dia malah mengatur membentuk jembatan untuk kepentingan privat juga boleh, untuk kepentingan pemilik tanah pribadi juga boleh misalkan. Nah, itu harus diatur secara jelas, delegasinya jangan blanko. Contoh delegasi yang bukan hanya blanko tapi juga bertentangan dengan kewenangan dan hukum, itu adalah delegasi lagi-lagi contohnya RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Ada delegasi di RUU Cipta Kerja itu kepada pemerintah bahwa pemerintah boleh membentuk PP untuk mengubah undang-undang. Ini jelas ngaco. Ya, asasnya adalah peraturan perundang-undangan itu hanya boleh diubah atau diganti dengan peraturan yang setara atau lebih tinggi. Undang-undang boleh mengubah PP, tapi PP gak boleh punya kewenangan mengubah undang-undang. Itu bertentangan dengan prinsip. Nah, contoh lain adalah misalkan dulu di Belanda ada kasus. Di Belanda itu ada lembaga namanya Raad van State. Itu semacam lembaga advisory untuk pemerintah, tapi dia punya kewenangan melakukan preview terhadap rancangan undang-undang yang mau diinisiasi pemerintah. Nah, dulu ada rancangan peraturan yang undang-undang itu rancangan undang-undang, yang undang-undang itu mendelegasikan bahwa pemerintah boleh mempekerjakan orang asing sebagai PNS, dan syarat, ketentuan, dan sebagainya diatur dalam peraturan pemerintah. Ini oleh Raad van State direkomendasikan untuk diganti, karena tidak boleh hal semacam penggunaan orang asing sebagai PNS diatur oleh pemerintah sendiri. Kata Raad van State, urusan semacam ini harus diatur oleh undang-undang. Nah, jadi asas organ yang tepat itu salah satunya bicara lembaga mana sih yang tepat mengatur satu materi muatan. Saya lanjut ke asas berikutnya. Itu ada asas urgensi atau asas kemendesakan. Bahwa satu peraturan itu kalau ingin dibuat ya harus ada urgensinya. Jangan sampai sebelum pembentuk peraturan membuat undang-undang, misalkan dia harus bertanya dulu. Memang persoalan apa yang akan dia selesaikan, lalu apakah memang tanpa peraturan yang dia buat persoalan itu nggak selesai.
Jangan-jangan masyarakat bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri dengan self-regulation. Self-regulation itu misalkan contohnya itu kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran itu hukum yang dibuat oleh private, hukum yang dibuat oleh asosiasi profesi kedokteran, yang kita menghargai kode etik itu. Enggak, karena padahal itu berkaitan dengan, bisa jadi nyawa orang, berkaitan dengan kesehatan orang, berkaitan dengan kepentingan publik. Tapi karena pemerintah yakin bahwa ini kalau diatur oleh kode etik kedokteran yang memang profesinya lebih baik dibandingkan diatur oleh undang-undang, maka ya biarkan saja community melakukan self-regulation, masyarakat mengatur dirinya sendiri. Pembentuk peraturan juga harus bertanya, apakah ketika diadakan peraturan ini, artinya dia menjustifikasi negara ikut intervensi terhadap persoalan yang akan diatur, itu baik. Misalkan contoh kasus, ini memang pelik. Misalkan case Ahmadiyah. Ahmadiyah ini sebenarnya dianggap misalkan bertentangan dengan atau dianggap menodai agama Islam. Ini kan sebetulnya seharusnya menurut saya bisa diselesaikan oleh komunitas keagamaan itu sendiri. Tapi karena nggak selesai-selesai, malah kalau tidak diselesaikan menimbulkan kekerasan, akhirnya pemerintah tidak punya pilihan untuk mengintervensi. Nah, ketika pemerintah mengintervensi hal-hal yang sensitif, hal-hal yang seharusnya community aja yang ngatur, itu jadi sangat riskan. Pemerintah bisa hasilnya misalkan jadi melanggar hak-hak dari penganut Ahmadiyah, atau membuat keputusan yang kalau misalkan melindungi Ahmadiyah dipermasalahkan oleh umat agama lain, oleh umat agama Islam yang keberatan. Ini jadi negara akan jadi sangat serba salah kalau dia masuk ke hal-hal yang sensitif semacam ini. Ada dulu kasus di Belanda juga, case-nya adalah di Belanda notaris sudah overnumbered, sudah kebanyakan, terlalu banyak. Nah, sempat ada opsi membuat undang-undang yang intinya mengatur pensiun supaya notaris cepat pensiun, supaya mereka pada pensiun dini, supaya notaris nggak terlalu banyak. Nah, tapi asosiasi notaris akhirnya bikin gerakan, bikin kesepakatan di antara mereka sendiri. Akhirnya banyak notaris yang umurnya belum umur pensiun menurut undang-undang, tapi mereka mempensiunkan diri sendiri gitu, secara sukarela. Nah, ini contoh negara nggak ikut campur pun kadang suatu persoalan selesai sendiri sama masyarakat. Itu asas urgensi. Jadi jangan sampai kalau kita membentuk peraturan yang artinya mengamini intervensi negara kepada satu persoalan, kita justru membuat permasalahan baru. Jangan-jangan kalau nggak diatur itu masyarakat juga bisa menyelesaikan sendiri. Baik, saya masuk ke asas berikutnya, itu asas konsensus. Asas konsensus atau kesepakatan. Ini ada juga yang buat misalkan asas pembentukan peraturan itu transparan. Nah, konsensus itu sebetulnya asas minimumnya ya transparan. Kalau nggak transparan nggak mungkin, kalau konsensus nggak mungkin nggak transparan. Karena konsensus itu melibatkan, bicara pembentukan undang-undang itu harus melibatkan antara pembentuk peraturan dengan pihak yang akan terkena dampak. Harus nemu konsensus. Nah, nggak mungkin konsensus ini ditemukan kalau nggak transparan. Jadi idealnya pembentukan satu undang-undang, peraturan perundang-undangan menurut asas ini, itu harus dibicarakan dengan pihak yang terdampak. Bahkan kalau bisa sampai menemukan konsensus. Kalau pihak yang terdampak atau pihak yang diatur itu konsen terhadap suatu rancangan peraturan, maka sudah hampir bisa dipastikan penegakan peraturan itu akan mudah. Beda dengan peraturan yang dibentuk tanpa konsen dari pihak yang diatur, itu bisa menemukan perlawanan. Contoh yang paling baru adalah revisi Undang-Undang KPK. DPR membentuk revisi Undang-Undang KPK bahkan tanpa melibatkan pimpinan KPK.
Bagaimana mungkin organ yang akan melaksanakan undang-undang itu tidak dilibatkan dalam pembentukan undang-undangnya sendiri? Sulit pimpinan KPK yang nggak setuju dengan revisi undang-undang KPK mau menjalankan revisi itu kalau dia tidak diajak konsen terhadap materi perubahan. Bisa saja undang-undang itu tetap tetap efektif. Ya, pimpinannya semua diganti gitu. Dengan orang-orang yang setuju dengan revisi undang-undang KPK. Itu yang terjadi sekarang. Saya masuk ke asas berikutnya. Undang-undang juga harus memenuhi asas kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan ini kejelasan baik dalam peristilahan maupun sistematika. Dalam peristilahannya harus konsisten, tidak boleh bertentangan antara satu pasal dengan pasal lain. Gak boleh strikta juga, itu jelas, clear, tidak berupa pasal karet. Beberapa waktu yang lalu ada RUU permusikan, misalkan salah satu pasalnya itu mempidanakan musisi yang membawakan lagu dengan lirik yang punya pengaruh negatif. Nah ini pasal nggak jelas pengaruh negatif ini apa gitu uraiannya. Ini bisa jadi karet sekali, bisa jadi diartikan dari A sampai Z. Bisa jadi alat oleh penegak hukum atau penguasa untuk memberangus misalkan musisi-musisi yang kritis. Nah itu kejelasan rumusan. Sistematikanya juga harus jelas, harus sistematis. Bicara sistematika itu Anda bisa perhatikan undang-undang itu punya sistematika yang beragam. Ada yang mengatur sistematikanya berdasarkan kronologi. Sering Anda lihat misalkan sistematika itu biasanya bisa Anda lihat dari bab atau bagian. Ada bab perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, lalu apa lagi? Evaluasi. Nah itu bab yang sistematika yang dibuat secara kronologis. Contohnya Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014, dia kronologis. Ada juga undang-undang yang dibuat dengan sistematika berdasarkan topik atau persoalan. Misalkan yang paling klasik ya, kitab undang-undang hukum perdata, ada hukum orang, hukum benda, hukum keluarga, dia dibagi berdasarkan persoalan. Ada juga yang membagi berdasarkan subjek, meskipun tidak sepenuhnya. Itu contohnya undang-undang dasar. Ada subjeknya MPR, ada bab MPR, misalkan bab pemerintah, di bawahnya ada kementerian, ngatur pemerintah daerah, lalu bab DPR, bab DPD, meskipun tidak terus begitu. Ada juga bab hak asasi manusia, bab kebijakan ekonomi, dan bab lainnya. Nah itu contoh bab yang diatur secara subjek itu, tapi yang semacam itulah. Saya masuk ke asas berikutnya. Asas terakhir dari asas formal pembentukan peraturan, yaitu dapat dilaksanakan. Asasnya peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan, harus implementatif. Jadi ada quote atau kata-kata bagus, norma yang baik itu adalah norma yang bisa menegakkan dirinya sendiri. Gak perlu enforcement berlebihan dari penegak hukum. Nah, peraturan supaya dapat implementatif, supaya dapat dilaksanakan dengan baik, dia harus mempertimbangkan faktor-faktor, diantaranya dukungan sosial, seperti kultur, lalu sarana dan prasarananya memadai enggak, gitu. Harus juga punya dukungan aparatnya memadai enggak, dan dukungan yang terakhir itu anggaran, gitu. Jadi satu kebijakan yang mau dibentuk lewat undang-undang punya dukungan dari faktor-faktor itu enggak, gitu. Tanpa dukungan dari faktor-faktor itu maka akan sulit. Contohnya misalkan pemerintah sangat dilematik, punya kebutuhan ketika menghadapi coronavirus 2019 ini, punya kebutuhan mengkarantina wilayah, tapi pemerintah juga sadar karantina wilayah itu sulit implementasinya. Penegak hukum kita, rasio antara polisi dengan warga negara itu gapnya tidak ideal misalkan. Dari segi anggaran berat gitu. Punya kewajiban memastikan pangan untuk masyarakat itu sulit dari segi anggaran.
Dan dari kultur, mungkin ini yang pernah di-tweet sama Jokowi, kita nggak disiplin katanya, warga negara dituduh nggak disiplin. Itu dukungan sosial yang berat untuk eh, memberlakukan karantina wilayah. Itu contoh, itu hal-hal yang harus diperhatikan kalau satu peraturan ingin dapat memenuhi asas dapat dilaksanakan. Jadi kadang-kadang ada pemikiran dari politisi itu, satu persoalan dianggap selesai kalau dia udah bikin undang-undang untuk itu. Padahal kan nyatanya ya persoalan nggak selesai sampai persoalan itu emang hilang. Nah, jadi ukurannya persoalan hilang bukan undang-undangnya ada. Bisa jadi undang-undangnya ada tapi tidak dapat dilaksanakan sehingga persoalan tetap nggak selesai. Nah, asas ini memastikan bahwa bahwa pembentuk undang-undang itu tidak hanya membentuk undang-undang untuk menyelesaikan masalah, tapi memastikan undang-undang itu terlaksana dengan bikin undang-undang yang implementatif. Kalau asas dapat dilaksanakan itu, saya ambil contoh lagi RUU Permusikan yang memang sekarang tuh RUU udah batal, nggak jadi masuk prolegnas. Tapi dulu sempat ada draftnya. Dulu di RUU ini ada kewajiban semua musisi melakukan sertifikasi dan uji kompetensi, bayangkan. Jadi nggak boleh ada orang di Indonesia punya skill musik, manggung, kalau dia nggak punya sertifikat. Kan ini dari segi implementasi bagaimana pemerintah mau ngawasi? Tiba-tiba ada konser di daerah di satu kampung itu, orang yang jago bermain musik tiba-tiba manggung itu kan, bagaimana pemerintah mau mengawasi? Itu sulit sekali implementasinya. Dan hampir tidak mungkin dilaksanakan dengan fair gitu. Ya bisa aja pemerintah tiba-tiba misalkan melakukan razia ke panggung-panggung tertentu, ada sertifikasi atau enggak, tapi itu nggak pernah fair, jadi spontanitas aja. Jadi yang ditegakkan hanya yang terlihat saja gitu. Itu asas dapat dilaksanakan. Selanjutnya saya masuk ke asas materi muatan, asas material. Prinsipnya asas-asas ini begini, isi satu peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan asas-asas. Nah, asasnya bisa asas hukum umum, misalkan asas material itu yang biasa dipakai perlindungan HAM, kepastian hukum, undang-undang itu harus memenuhi isinya, harus memenuhi asas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, atau ada juga penerapan hukum khusus. Ini seperti agak berbeda dengan seperti bertentangan dengan persamaan di hadapan hukum, tapi sebenarnya enggak. Penerapan hukum khusus, atau ada juga dalam istilah bahasa Inggris itu disebut individual equity. Dibedakan antara equity dengan equality. Kalau equality itu perlakuan yang sama, kalau equity itu perlakuannya beda sebenarnya. Tapi dia dibuat supaya terjadi equality. Misalkan Anda punya saudara 2, Anda kuliah, adik Anda sekolah SMA, adik Anda satu lagi sekolah SD. Ini contoh sederhana, misalkan kalau Anda bertiga dikasih uang jajan yang sama, itu namanya equality. Tapi belum tentu equity. Nah, equity itu memperhatikan faktor khusus dari satu individu, sehingga individu yang punya kebutuhan khusus justru diperlakukan berbeda supaya mereka dapat perlakuan yang sama. Produk dari individual equity ini bisa jadi bentuknya diskriminasi positif atau affirmative action. Misalkan orang yang punya disabilitas, misalkan punya antrian sendiri untuk dapat akses pelayanan di rumah sakit misalkan, itu pembedaan, diskriminasi, tapi dilakukan justru untuk memberikan perlakuan yang sama, untuk equality. Lalu juga ada asas non-retroaktif. Jadi peraturan perundang-undangan itu isinya jangan diberlakukan ke belakang, prinsipnya harus ke depan. Boleh sebetulnya diberlakukan ke belakang, tapi harus menguntungkan yang diatur, gak boleh merugikan yang diatur. Jadi kalau ada misalkan ketentuan baru tentang kenaikan gaji, lalu ingin diberlakukan retroaktif, itu boleh gitu.
Tapi nggak boleh misalkan ketentuan penurunan gaji itu diberlakukan retroaktif, karena itu merugikan ya pihak yang diatur. Itu contoh asas-asas material pembentukan peraturan perundang-undangan, itu asas yang umum. Selain itu ada juga asas-asas hukum khusus sesuai bidangnya. Misalkan di bidang hukum perdata, asas hukum khusus ada kebebasan berkontrak. Di hukum lingkungan ada asas sustainability. Di pidana ada misalkan asas praduga tak bersalah gitu. Nah, itu asas-asas yang perlu diperhatikan ketika lawmaking, tapi terkait isinya. Nah, terakhir saya akan bahas asas penerapan peraturan perundang-undangan. Banyak sebetulnya asas dalam menerapkan peraturan, tapi saya hanya akan bahas 3 yang pokok, yang mungkin sering Anda dengar dalam konteks peraturan perundang-undangan, yaitu lex superior derogat lex inferior, lex specialis derogat lex generalis, lex posterior derogat lex priori, atau hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum yang lebih rendah, hukum atau peraturan yang lebih khusus menyampingkan yang umum, undang-undang atau hukum atau peraturan yang baru menyampingkan yang lama. Nah, 3 asas ini juga berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Orang sering ketuker cara memakai asas ini. Padahal cara memakainya sederhana sebetulnya. Pertama-tama kalau Anda lihat peraturan perundang-undangan, asas ini sering digunakan kalau ada pertentangan antara hukum, antar peraturan perundang-undangan. Nah, pertama Anda lihat, kalau ada pertentangan, itu yang pertama Anda lihat hierarkinya. Peraturan mana yang lebih tinggi? Jadi asas yang pertama diberlakukan itu superior, derogat, inferior. Kalau ketemu mana yang superior, ketemu mana yang lebih tinggi, ya selesai. Peraturan itu yang prevail. Nah, masalah kemudian kalau misalkan peraturannya setara, peraturannya yang bertentangan itu undang-undang dengan undang-undang. KUHP dengan undang-undang tipikor misalkan. Nah, itu baru Anda harus turunkan, mulai kaji pakai asas yang kedua. Mana yang lebih khusus? Mana yang lex spesialis? Dalam konteks ini misalkan undang-undang tipikor lebih spesialis daripada undang-undang KUHP untuk tindak pidana korupsi. So, untuk tindak pidana korupsi pakai undang-undang tipikor gitu. Yang dia lebih spesialis, lebih mendekati persoalan yang diatur. Tapi kalau persoalannya misalkan mencuri ayam, ya nggak pakai undang-undang tipikor, walaupun undang-undang tipikor lebih spesialis gitu. Karena dia tidak lebih mendekati persoalan mencuri ayam dibandingkan KUHP. KUHP lebih dekat ke persoalan mencuri ayam dibandingkan undang-undang tipikor gitu. Nah, kalau misalkan dari segi topik, dua-duanya topiknya kelihatannya sama-sama general. Misalkan topiknya sama, undang-undang APBN dengan undang-undang APBN yang lain, ya lihat aja yang paling baru terakhir. Itu asas terakhir yang dipakai, lex posterior derogat lex priori. Jadi yang paling baru, kalau jadi undang-undang peraturannya udah setara, topiknya sama, ternyata misalkan sama-sama pemerintahan daerah, ya lihat aja yang peraturan yang terbaru yang mana gitu. Undang-Undang 23 2014 soal Pemda ya pasti menyampingkan dan membuat Undang-Undang 32 2014 tentang Pemda juga udah tidak berlaku gitu. Dikesampingkan sama yang baru. Nah, itu asas. Asas ini biasanya dipakai oleh penegak hukum kalau dia menemukan peraturan yang gak konsisten, atau hakim kalau dia dihadapkan dengan judicial review. Tapi bukan tidak mungkin pembentuk peraturan perundang-undangan juga dihadapkan pada masalah ini. Misalkan Anda jadi drafter di Pemda Kota Bandung misalkan, lalu Anda lihat Anda mau bikin peraturan tentang parkir, lalu ada PP-nya dibuat sama presiden gitu, yang mau Anda rujuk, tapi ternyata isi dari PP itu bertentangan sama undang-undang LLAJ misalkan, atau undang-undang lain yang mengatur parkiran, saya nggak tahu. Nah, Anda juga bisa pertimbangkan menurut Anda mana yang prevail gitu sebagai drafter. Itu asas penerapan peraturan perundang-undangan. Jadi ada dua jenis asas yang hari ini saya jelaskan, pembentukan peraturan dan yang barusan yang terakhir penerapannya. Kalau saya review, pembentukan itu ada yang formal, ada yang material tadi.
bedakan asas pembentukan yang mengatur bagaimana peraturan dibuat dan yang material itu isinya. Sekian dulu perkuliahan yang saya sampaikan melalui video ini mengenai asas pembentukan peraturan dan penerapan peraturan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami. Terima kasih.